Sirkuit Mandalika diresmikan Jokowi 12 November. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 November mendatang. Hal tersebut diumumkan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah lewat unggahan di media sosial pribadinya. Selain meresmikan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, tanggal 12 November insya Allah Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan meresmikan juga Bendungan Bintang Bano di KSB. Tulis Zulkifli Mansyah di Twitter. Selain akan membantu pengairan di KSB, Bendungan Bintang Bano ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat indah tambahnya. Sirkuit Mandalika diproyeksikan jadi tuan rumah seri terakhir World Superbike WSBK Indonesia pada tanggal 19 sampai 21 November 2021. WSBK Indonesia di Mandalika bakal jadi penentu persaingan juara antara Jonathan Rea dan Toprak Ras Jatiluhur. Persiapan penyelenggaraan balapan pemungkas WBSK di Mandalika ini disebut telah mencapai tahap final. Lintasan balap telah selesai dalam pengerjaan dan tribune untuk penonton juga telah terpasang. Setelah sukses menggelar WSBK Indonesia 2021, sirkuit Mandalika resmi jadi seri kedua dalam jadwal MotoGP 2022 yang telah dirilis. MotoGP 2022 akan berlangsung sebanyak 21 seri yang akan berlangsung mulai Maret hingga November. Dalam kalender MotoGP 2022 terdapat 2 seri baru, yaitu Indonesia dan Finlandia. Sirkuit Mandalika Lombok Indonesia akan menggelar seri kedua MotoGP musim depan pada 20 Maret 2022. Diguyur hujan lebat, kondisi aspal track sirkuit Mandalika malah bikin bangga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jika sebelumnya kita melihat kondisi sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit selalu dalam kondisi kering atau cuaca cerah. Lalu bagaimana jika sirkuit di Lombok ini ketika diguyur hujan lebat? Sirkuit balap motor tidak boleh ada genangan air balapan, terus bisa tetap berjalan meski dalam kondisi wet race alias balapan basah. Lalu seperti apa sih kondisi sirkuit Mandalika ketika diguyur hujan? Melihat dari kondisi sirkuit Mandalika pasca diguyur hujan deras. Dalam video tersebut kita bisa melihat keseluruhan trek dalam kondisi basah, dan hasilnya memang bikin kita bangga. Melihat situasinya tampak dengan jelas jika kondisi aspal trek tidak ada air yang menggenang di sudut-sudut trek. Hal ini menandakan lapisan aspal dan drainase atau pembuangan air dari trek berjalan sempurna. Selain trek utama, tunnel penghubung jalan akses ke sirkuit juga aman dari genangan air hujan. Tunnel ini sangat krusial karena posisinya berada di bawah trek sirkuit Mandalika. Meski bersatu sirkuit jalan raya, namun lapisan aspal yang digunakan tidak sembarangan. Lintasan utama sirkuit ini menggunakan teknologi aspal terbaru Stone Mastic Asphalt SMA, akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir menyaksikan balapan motor. SMA memberikan grip yang baik dan pada saat yang sama memberikan resistensi yang baik saat pembalap melakukan pengereman. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,310 km dilengkapi 12 tikungan itu disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia. Bahkan mengalahkan sirkuit Sepang Malaysia.
ITDC menyiapkan 3 bukit yang luasnya sekitar 50 hektar yang memiliki ketinggian 25 sampai 50 meter, yang dijadikan lokasi 15.000 penonton. Sirkuit Mandalika nantinya memiliki bukit yang dinamai Pink Mound. Mandalika karena ditanami bunga-bunga berwarna pink. Dari atas bukit ini penonton dapat menyaksikan balapan seluas 360 derajat. Dari Bukit Pink yang berada di tikungan, penonton bisa melihat pembalap start dan finish. Sirkuit Mandalika tuan rumah MotoGP dan World Superbike, Sandiaga Uno berkata, buka peluang usaha dan lapangan kerja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2022 dan World Superbike 2021. 2 ajang balap motor bergengsi ini diyakini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, bakal membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Untuk kesuksesan pelaksanaan WSBK 2021 dan MotoGP Mandalika 2022, percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Lewat kombinasi protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 semakin terkendali, peluang usaha dan lapangan kerja pun tercipta lewat kehadiran kedua ajang balap kelas dunia tersebut. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika menyambangi Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 3 November 2021. Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan instruksi Presiden Republik Indonesia Jokowi kepada jajarannya menyebut event World Superbike 2021 dan MotoGP Mandalika 2021. Ajang balap itu diharapkan menjadi sinyal kebangkitan sektor perkraf serta ekonomi bangsa, sehingga tercipta peluang usaha yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Hari ini kita gercep gerak cepat dan gerak-gerak bersama untuk vaksin, karena insya Allah tanggal 12 November 2021 sudah ada kick-off dengan Idemitsu, dan setelah itu tanggal 19 November 2021 dengan World Superbike, ungkap Sandiaga Uno. Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita semua untuk mengantisipasi, dan karena itu, ini adalah event besar berskala internasional. Diharapkan untuk menjadi sinyal kebangkitan parekraf, tambahnya. Oleh karena itu, dirinya berharap World Superbike 2021 dan MotoGP Mandalika 2021 digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, sehingga tidak memicu gelombang COVID-19. Selain itu, event tersebut menjadi bukti Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 yang rencananya digelar pada tahun 2022 mendatang. Jadi dengan digelarnya World Superbike kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap menjadi tuan rumah G20 dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah berbenah dengan penerapan CHSE yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, jelasnya. Dalam kesempatan bersama Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal memaparkan capaian vaksinasi COVID-19 di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 3 November 2021. Berdasarkan data manual, capaian vaksinasi dosis pertama di Lombok Tengah diungkapkannya hampir 80%. Sedangkan vaksinasi dosis kedua mencapai 47,80% atau kurang dari 2% dari target yang ditetapkan. Itu data manual belum terupdate karena kondisi geografi alam kita berbeda dengan Jakarta. Jadi begitu suntik belum tentu datanya belum bisa online. Dosis kedua insya Allah tinggal 2% lagi, jadi 47,80%. Jadi artinya dosis kedua ini dalam 2 atau 3 hari akan selesai, ungkapnya. Ini luar biasa semangatnya, semuanya bergerak, kepala desanya bahkan malam sampai pagi masih suntik-suntik, ujarnya.